Kita bersyukur ada di rumah Tuhan. Bisa beribadah bersama-sama. Kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi saya udah bangkit berdiri, kita semua kita baca bergantian ayat-ayat ini. Saya mulai dari ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Kalau di bawah pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Beberapa waktu yang lalu ada satu jembatan di Kalimantan, jembatan Kutai, itu ambruk. Jembatannya sangat bagus, besar, padahal baru dibangun 10 tahun, ambruk. Di Amerika ada jembatan San Francisco, saudara bisa cek itu YouTube, umurnya udah 90 tahun dibangun dan masih kokoh sampai sekarang. Kadang-kadang kita lewat di jalan baru dibangun, aspalnya bagus, tapi berapa bulan kemudian sudah banyak lubang-lubang sudah. Tentu ada yang salah dalam konstruksi bangunan itu. Demikian juga jembatan yang hancur itu, yang di Kalimantan, ternyata pondasinya tidak kuat. Aspal yang tidak bagus karena campurannya tidak benar. Bahkan beberapa waktu yang lalu satu gedung 20 tingkat di Taiwan itu ambruk. Ternyata pondasinya diselidiki itu bermasalah dan kontraktornya diadili, saudara, karena mereka curang. Saudara, dalam pelayanan seperti itu, dalam perintisan Rasul Paulus melayani jemaat di kota Korintus, baru-baru pelayanan dibuka, saudara, memang diterima Injil itu, tapi lama-lama ada perselisihan. Pasal 3 pencetak Alkitab tambahkan judulnya perselisihan pasal 3. Hal yang biasa terjadi perselisihan, semakin bertumbuh satu pelayanan, itu biasa ada perselisihan. Semakin banyak anggota keluarga, itu biasa ada perselisihan. Nah, dalam pelayan itu, saudara, di pasal 3 ini ada yang melayani Apolos, ada yang melayani juga Paulus dan lain sebagainya. Dan mereka melihat pelayan-pelayan itu semua punya daya tarik tersendiri. Tidak ada satu orang pun di dunia ini sama daya tariknya. Paulus punya daya tarik sendiri, Apolos punya daya tarik sendiri. Semua kita yang melayani Tuhan punya daya tarik sendiri, punya kelebihan, punya karakter, kekuatan karakter tersendiri, tapi juga punya kelemahan. Nah, karena pelayanan itu mulai berkembang, sedemikian rupa muncul perselisihan. Ada yang mengatakan, wah, pelayanan gereja ini maju karena Paulus. Enggak,
bukan dia. Apolos, oh bukan dia. Kefas. Jadi terjadi perselisihan, saudara. Akhirnya jemaat itu pecah. Ada yang bergeser kemana, seperti itu. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa menjalani hidup beriman mesti kuat dasarnya supaya tidak goyah. Satu rumah tangga juga kekuatannya tergantung daripada komitmen mereka. Kalau tidak kuat komitmen, ketika salah satu sakit, mungkin yang satu lari. Ketika ekonomi merosot, mungkin yang satu lari. Ketika yang satu bermasalah, mungkin yang lain selingkuh dan lain sebagainya. Jadi mesti ada satu dasar yang kuat. Sehingga dalam ayat 10 dan seterusnya ditambahkan judul oleh lain Lembaga Alkitab Indonesia, dasar dan bangunan. Jadi saudara, kita menjalani hidup ini dikatakan perlu memiliki dasar. Apapun. Kalau tidak kuat dasarnya, motivasinya, apapun yang kita bangun itu bisa putus di jalan. Di dasarnya mesti kuat. Apapun. Kalau ada seseorang juga punya hubungan kasih, kalau dasarnya tidak kuat, itu bisa hancur. Demikian juga hal bangunan. Kalau fondasi dasarnya tidak kuat, itu hancur. Soalnya dalam kehidupan kerohanian kita, berjemaat, bergereja, juga perlu ada dasarnya. Ya, perlu ada dasarnya. Kalau enggak, kita akan diombang-ambingkan seperti jemaat di Korintus. Terus ada perselisihan. Terus mereka pencar semuanya. Yang pro Apolos ke sana, pro Kefas ke sana, pro Paulus, bahkan dikatakan ini golongan Kristus. Saudara, itu bisa terjadi. Bahkan gereja juga bisa terpencar karena ada perselisihan, karena ada perpecahan, karena tidak ada kesehatian. Tapi kita melihat sekarang ini adalah tentang pribadi-pribadi. Tentang pribadi-pribadi. Bagaimana dia membangun imannya, bagaimana dia membangun kesetiaannya, kerohaniannya. Ayat 10 dikatakan bahwa Rasul Paulus bisa menjadi hamba Tuhan karena kasih karunia Allah. Bukan karena kehebatan dia, bukan dia lebih, karena dia adalah penganiaya jemaat tadinya, tapi berubah menjadi pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan karena anugerah Tuhan. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, dia menggambarkan pelayanan itu dibangun oleh dirinya. Yang merintis pelayanan di kota Korintus dibangun oleh dia. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Dia bukan sedang bercerita tentang bangunan gereja, bukan. Satu pelayanan itu perlu dibangun. Membangun kerohanian jemaat. Ada yang membangunnya. Apakah dia cakap membangunnya atau tidak? Terpulang daripada itu. Tapi Rasul Paulus menilai dirinya sebagai seorang yang cakap, yang ahli yang cakap. Dalam salinan-salinan yang lain dikatakan dia benar-benar expert builder. Ya, King James Version expert builder, jadi orang yang cakap untuk membangun, ahli, arsitek yang handal. Itu penilaian dirinya. Telah meletakkan dasar dalam pelayanan itu. Karena itu merintis dari jemaatnya yang tadinya semua penyembah berhala menjadi pengikut Kristus. Dia katakan dia membangun keimanan jemaat itu ya dengan cara seperti seorang ahli bangunan yang cakap. Telah meletakkan dasar. Jadi fondasi pelayanan itu udah diletakkannya. Telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Orang lain, bukan dirinya. Dia hanya meletakkan dasar. Fondasi daripada pelayanan secara rohani itu. Telah meletakkan dasar seperti orang membangun satu fondasi. Lalu ditanam fondasinya. Seperti gereja kita ini juga berencana kita membangun. Telah ditanamkan dasarnya. Gak bisa lagi dibongkar.
apalagi ditancap tiang-tiang yang besi-besi yang nampak itu 8 meter tertancap ke bawah. Karena itu hasil tes dari otorita, dari BP, groundnya itu mesti sampai ke titik itu supaya kuat nanti bangunannya. Jadi telah meletakkan dasar, nggak bisa dibongkar lagi. Itu hanya ilustrasi saja. Nah, dan orang lain, bukan lagi Paulus, orang lain terus membangun di atasnya. Ini dalam arti secara rohani, telah diletakkan dasarnya. Dan orang lain terus membangun, artinya kita ini telah diletakkan di dalam dasar kita, dalam diri kita, dasar kerohanian dalam mengiring Tuhan. Tergantung kita, mau kita bangun bagaimana kerohanian kita ini. Jangan katakan aku lemah karena dia, aku lemah karena orang itu. Tapi dikatakan tiap-tiap orang harus membangun di atasnya. Kita yang menentukan diri kita ini mau kuat, mau ambruk. Yang pernah salahkan orang, bangunan sendiri. Tapi Paulus meletakkan dasar. Lu Kristen, ini dasarnya. Seperti itu, bangun kerohanian sendiri. Tentu membangunnya kita harus belajar firman Tuhan, dengar-dengar dan sebagainya, melalui pengiringan kita kepada Tuhan. Selanjutnya dalam ayat ini dikatakan, tetapi tiap-tiap orang termasuk saudara, amin, amin. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan bangun kerohanian. Ya, kita yang menentukan. Mau kita bangun seperti kita membangun rumah kita, bukan tetangga yang menentukan bahannya. Kita kira mau kuat rumah kita, mau bagus, kita yang menentukan dasarnya, mau naiknya bahannya, kita yang menentukan. Demikian juga bangunan kerohanian kita, kehidupan kita yang memilih. Dan kita dengar firman Tuhan. Apakah kita mau bangun kerohanian kita sampai nanti satu kali bangunan itu harus dipuji kerohanian kita. Dia menjelaskan, ya, saudara membangun di atas fondasi itu. Ini pertanyaan dulu. Saudara membangun? Saudara sedang membangun kerohanian saudara? Ini nanti tiap-tiap orang. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, fondasi dalam kekristenan, daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, siapa aku nih? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Petrus, bukan kau yang mengucapkan itu, yang mengatakan itu, tetapi Bapa yang mengucapkan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Siapa batu karang ini? Yesus. Katolik katakan batu karang itu Petrus. Itu satu perbedaan dalam penafsiran. Petrus, engkau Petrus, dikatakan di atas batu karang ini. Artinya pengakuan Petrus itu yang menjadi dasar. Ketika ditanya siapa kamu nih, kemudian ngomong, engkau adalah Mesias, juru selamat. Di atas batu karang inilah, di atas perkataan itu bahwa Yesus Mesias, aku akan mendirikan gereja. Dan ini ayatnya di atas dasar Kristus. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Katolik mengatakan kunci surga dipegang oleh Petrus. Alkitab mengatakan kunci surga dipegang oleh Yesus. Belum jelas sama kita. Tidak ada orang yang bisa menggeser dasar itu, Yesus Kristus. Ini mengartikan tentang membangun iman kita di atas dasar Yesus. Kenapa? Yesus yang diutus ke dunia menjadi juru selamat, menjadi perantara, menjadi pendosa pahat. Kita harus perlu melihat dasar ini ya, sebab dasar ini bisa digoyang orang. Contoh lain, supaya kita punya pengetahuan yang luas tentang
tentang firman Tuhan. Dalam agama Katolik, dasarnya bukan hanya Yesus, perlu Bunda Maria. Ya, perlu doa khusus sama Bunda Maria. Kita semua berdoa di dalam Yesus. Ada lagi saksi Yehova, dikatakan keselamatan itu berdasarkan perbuatan, bukan karena percaya kepada Yesus. Yesus bukan Tuhan, Dia hanya orang baik. Jadi engkau akan selamat ke tempat Bapa di sorga. Ya, Yehova itu, makanya disebut saksi Yehova. Dikatakan kalau engkau berbuat baik. Jadi mereka dasarnya, bangunannya, pelayanannya biasakan oleh perbuatan baik di hadapan Allah. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Karena dasar keselamatan kita adalah fondasi yang kuat ini, Yesus Kristus. Dia telah mati bagi kita. Amin. Telah mati bagi kita. Oleh darahnya kita ditebus. Dosa kita ditebus. Bukan yang lain. Cukup oleh Yesus. Itu sebabnya ini dasar yang kokoh. Kalau nggak kuat dasarnya ini saudara, gampang digoyang dan murtad. Beberapa waktu yang lalu kalau saudara mengikuti perkembangan, ada penyanyi terkenal dunia menciptakan banyak sekali lagu-lagu rohani dan banyak diterjemahkan menjadi lagu-lagu pujian di gereja-gereja karismatik di Indonesia. Satu kali, belum lama itu, cek, dia umumkan ke dunia, aku telah kehilangan iman. Pada lagu-lagunya menginspirasi orang kalau menyembah dapat urapan dengan lagunya indah. Aku telah kehilangan iman, aku bukan pengikut Yesus lagi. Albumnya meledak di mana-mana. Dia kehilangan Yesus. Dasarnya nggak kuat. Ketika dia dapat pencobaan, dia katakan demikian, aku tidak melihat ada Tuhan. Sebab dia tidak menolong aku ketika aku susah. Ketika aku lemah, Tuhan tidak kasih kekuatan. Katanya ada mujizat. Ketika dia mendapat ujian seperti itu, dia katakan Tuhan tidak ada. Di mana lagu-lagunya itu? Tidak ada lagi. Dia beralih ke agama lain. Ada satu penyanyi di Indonesia, hamba Tuhan itu, ujung namanya itu Kolose, cek di YouTube. Pernah dia juga banyak lagunya ciptakan. Dia tinggalkan Tuhan, dia berdakwah kemana-mana. Dijamah lagi yang kedua kali, kembali dia sekarang menjadi Kristen. Masih ada pintu kemuliaan. Ada seorang pendeta besar di Amerika. Ya, dia menerbitkan banyak sekali buku-buku teologi, menjadi inspirasi banyak pendeta-pendeta di dunia, memotivasi. Bukunya luar biasa. Kalau kita baca merinding, luar biasa Tuhan itu. Satu kali dia umumkan, aku kehilangan iman. Ketika datang pencobaan, tinggalkan Tuhan. Dia kehilangan keselamatan. Karena apa? Dia mengatakan mengiring Tuhan itu mesti ditambah-tambah. Ada mujizat, ada berkah, ada kelimpahan. Sebabnya jangan selalu bernyanyi tentang mujizat. Mujizat terbesar adalah keselamatan di dalam Yesus. Amin. Itu nomor satu. Jangan semua kita minta, nggak ada ini, nggak ada ini. Jadi kalau sakit-sakit, tinggalkan Tuhan. Ketika jatuh miskin, tinggalkan Tuhan. Ketika kita nggak masuk ke perusahaan mungkin yang kita harapkan, udah berdoa, udah puasa, nggak masuk, kita bilang tidak ada Tuhan. Enak aja. Biar saudara bilang tidak ada Tuhan, Tuhan tetap ada. Amin. Dia yang megang kendali hidup kita ini. Jadi dasarnya jangan ganti. Amin. Jangan ganti dasar batu karang yang teguh. Lihat dari 12 rasul. Saking kuatnya dasar mereka. Thomas melayani di India, ya sampai digergaji badan dia, dibagi dua. Tetap melayani Tuhan sampai mati. Belum yang lain-lain. Petrus mati disalib, dirajam. Satu kali dia gak tahan, dia mau tinggalkan kota Yerusalem malam hari.
Tak tahan aku tinggal di kota ini, siksa yang luar biasa. Waktu dia mau keluar gerbang kota Yerusalem, tiba-tiba dia mendengar suara, "Loro mau kemana?" Dia ingat suara Yesus. Hanya suara dia dengar, "Bro, mau kemana?" Langsung dia menangis, "Tuhan, Engkau ada di pintu." Aku pulang lagi melayani. Dia mati disalibkan dengan kepala ke bawah. Itu Petrus. Dan semua begitu. Yohanes, dia banyak disiksa. Tapi memang ada terjadi mujizat. Dia dimasukkan ke penggorengan. Yohanes, ini hamba Tuhan ini terlalu berani, khotbahnya tegas sekali. Ayo kita tahu dia siksa, masukkan ke penggorengan, goreng, nggak matang-matang, hidup terus. Akhirnya dilepas, buang ke Pulau Patmos. Di situ dia dapat wahyu, dia tulis kitab Wahyu. Dia melihat Tuhan. Disitulah dia mati suntuk dalam pelayanan. Itu Yohanes. Ada yang tidak kuat karena perut. Itulah Yudas Iskariot. Tapi selebihnya seperti ini. Mengiring Tuhan itu, jangan bayangkan mujizat. Kalau dikasih, puji Tuhan. Kalau Tuhan kabulkan, puji Tuhan. Kalau tidak Tuhan kabulkan, benci Tuhan. Fakta seperti itu. Nggak ada. Nggak mau lagi untuk gereja. Ngapain terus melayani? Bapak kepala sering tantang seperti itu. Kenapa itu melayani? Bukan didengar orang. Tengok tuh bandar-bandar jemaat itu. Orang pun datang tekanan seperti itu. Capek. Tapi dasarnya kuat, saudara. Apapun tantangan itu. Ini yang perlu ada dalam kehidupan kita secara pribadi. Secara pribadi. Kuat dasar. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Amin pemuda remaja. Dasarnya apa sekarang? Dasarnya siapa? Yesus Kristus. Ayat ke-12. Entahlah orang, entahlah. Jadi Rasul Paulus dia nggak tahu dia itu gimana dia membangun keimanannya ya. Entahlah. Apakah kita pribadi-pribadi kuat? Entahlah, nggak tahu. Kadang-kadang kita puji orang, dia baik kali, dia setia. Ini tiba-tiba enggak juga. Entahlah. Sehingga dikatakan demikian, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Entahlah. Saudara, dalam membangun kita bisa memilih kualitas. Rasul Paulus mengkelompokkan kualitas bangunan itu ada dua. Yang tahan api dan yang tidak tahan api. Kerohanian kita ini, saudara, kita yang membangun. Boleh kita bangun cantik. Semua bahan ini bisa menjadi cantik. Mau dari kayu bisa cantik. Dari jerami, saudara boleh lihat rumah-rumah di Papua sana dari jerami. Dari rumput kering, ada di mana-mana ada. Ini semua ada bangunan seperti ini. Dari emas, dari orang kaya, perak, batu permata ada. Tapi Rasul Paulus bukan menceritakan tentang bangunan secara fisik, tapi bangunan secara rohani. Bangunan secara rohani. Kita mau pilih, entahkah dibangun di atasnya itu, di atas fondasi, di atas Yesus Kristus itu, kita mau bangun kehidupan kita, kerohanian kita, tergantung kita. Darah pilihan bangunan itu, bahan bangunan yang menentukan. Untuk juga apakah nanti masih ada bangunan itu, apakah masih berdiri, fondasinya jelas Yesus Kristus, tapi selanjutnya ke atas, apakah nanti masih berdiri, ditentukan oleh pemilihan bahan bangunan. Saudara, Tuhan mau melihat kualitas kerohanian orang, bukan tampilan yang cantik. Ya, sebab semuanya nanti akan diuji. Ayat 3 mesti katakan, sekali kelak. Jadi semua akan diuji kerohanian kita. Sekali kelak. Pekerjaan masing-masing akan nampak. Hanya uji tes untuk kekuatan satu bangunan, ada tes gempa. Di Jepang ada izinnya kalau bangun bangunan. Tidak mengikuti bestek yang ada, aturan yang ada.
pemerintah suruh hentikan. Nah, kalau ada nanti gempa di Jepang, seringkali gempa, ada korban, dihukum mati orang itu yang asal-asal membangun. Jadi satu kali kelak akan diuji kerohanian kita masing-masing. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini bukan api beneran. Api apa ini? Api apa? Halo anak muda. Ini kira-kira api apa yang menguji kita? Api apa? Halo? Jemaat secara umum, api yang menguji ini apa kira-kira? Ada yang menafsir? Api pencobaan yang menyakitkan, yang membakar hati. Tapi bisa juga yang membakar ekonomi kita. Nggak ada lagi nih. Yang membakar kesehatan kita hancur. Darah semua akan diuji oleh Tuhan. Satu kali kelak akan diuji. Jadi kita menilai seseorang, Tuhan menilai seseorang bukan sekedar sekarang. Nanti selanjutnya akan diuji. Siapa? Siapa yang pendeta yang tetap setia? Siapa pelayan Tuhan yang tetap komit? Siapa jemaat yang komitmen? Itu diuji oleh api pencobaan, api kesulitan, api permasalahan. Satu kali kelak akan datang pencobaan itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dikatakan ia akan mendapat upah. Amin. Ada upahnya loh. Ada upahnya, ada mahkotanya, ada rezeki, ada pahalanya nanti di sorga. Ya. Andaikan kita selamat, kita beda-beda upahnya. Tentu yang membangun dengan bahan yang awet, yang kokoh, yang kuat, yang mulia, itu yang dapat. Yang asal-asalan, coba renungkan. Kalau asal-asalan melayani, asal-asalan bekerja buat Tuhan, saudara, nanti gak dapat apa-apa. Jika pekerjaannya 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Semua yang dikerjakannya itu sia-sia. Padahal capek loh. Bahan-bahan yang terbakar itu apa? Tadi dalam bacaan tadi, yang bahan terbakar dibangun dengan apa? Kayu, rumput kering, jerami. Ini semua punya makna. Punya makna. Apa makna daripada emas? Emas ini gambaran, pertama gambaran secara teologis. Emas itu menggambarkan kemuliaan Bapa di sorga. Warna kuning, bendera GPDI ada 3 warna. Di atas kuning, gambar Allah Bapa di sorga. Dan warna ini menentukan warna semua dan akan menjadi dasar segala warna. Hanya dengan 3 warna ini. Yang kedua merah. Dalam ayat ini perak. Perak itu alas untuk tempat pembakaran, untuk persembahan. Gambaran ada korban, ada darah. Perak adalah gambaran Yesus Kristus. Perak berwarna kemerahan dibandingkan dengan emas. Gambaran Yesus Kristus. Permata warna-warni. Gambaran bintang-bintang di langit kerlap-kerlip. Permata kerlap-kerlip. Gambaran daripada Allah Roh Kudus. Ini hal-hal yang mulia. Jadi kita melayani itu dengan hal-hal yang mulia. Nomor 1, hal-hal yang mulia yang kita
tampilkan. Bukan hal-hal yang sekedar fisik saja, saudara. Hal-hal yang mulia yaitu pengajaran firman Tuhan yang benar, doktrin yang benar, seperti itu. Tapi kalau hal-hal yang hanya seperti kayu, apa itu? Ya penampilan. Kita bisa mendekor semua indah, tampilan-tampilan pelayan, warna musik selalu diupdate mungkin. Banyak hal yang lain, saudara. Mengharapkan mungkin mujizat nomor 1, kalau nggak ada. Semuanya yang sifatnya membuat jadi indah. Pelayanan itu berbentuk hiburan. Sekarang ini makin mirip loh gereja itu dengan tempat hiburan. Apa ciri-cirinya? Oh, tempat hiburan. Saudara pernah pergi ke diskotik? Nggak pernah? Syukur. Jangan coba-coba. Banyak lampu-lampunya, gelap. Sekarang ini banyak orang ke gereja kayak masuk gua, gelap, semua gelap. Kedap suara, banyak kedengaran keluar katanya. Padahal harusnya Injil itu sampai keluar, puji itu sampai keluar, tapi ditahan. Ya, soundnya yang mengerikan. Dan banyak lagi tarian-tariannya. Kadang-kadang tarian-tarian itu seksi-seksi. Ini jadi klub malam. Kadang-kadang, saudara, Injil harus tembus keluar menjangkau orang-orang susah, menolong orang-orang. Itu Injil. Banyak hal-hal yang lain, saudara, yang sifatnya hanya sementara, yang bisa digoyang. Kita di kayu, jerami, dan lain sebagainya. Saudara, mari kita dasarkan dengan hal-hal yang mulia. Amin. Ayo Bapak Ibu, hal-hal yang mulia, bukan hal-hal yang lain, saudara yang kasih. Jadi marilah kita membangun di atas dasar itu. Pilih kualitas yang terbaik. Amin. Kalau saudara memilih kualitas yang terbaik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah, pelayanan yang sifatnya mulia, yang memberkati banyak orang, yang menguatkan, yang memotivasi, saudara, itu untuk saudara sendiri nanti. Saudara berkorban. Emas harganya berapa? Sekarang ini 1 gram. 1 gram 900 ya? Mahal banget ya. Mahal kali. Kalau perak, enggak pernah, enggak levelku. Permata, ini levelku. Berlian. Sebenarnya ini semua mahal-mahal. Melayani Tuhan itu butuh pengorbanan yang mahal. Amin. Butuh. Kita beli itu mahal. Kalau yang murah-murah ya kayu pun kualitasnya macam-macam. Ada kayu sembarangan, baru dipakai berapa lama udah kerok semua. Apalagi jerami. Karena melayani Tuhan itu harganya mahal. Dan semua yang kita taruh itu, aku melayani yang mahal, korban pun yang mahal, yang bernilai emas. Korban pun ini bernilai seperti berlian. Ini tentang bagaimana membangun di atasnya, kan kita yang beli bangun. Saya mau berkorban ke buat rumah Tuhan, saya mau melayani Tuhan kah? Emas harganya kita beli, kita letakkan. Dasar bangunan itu nanti Tuhan uji. Satu kali saudara, ada seorang ahli bangunan, sangat bagus hasil kerja tangannya. Jadi satu pemborong selalu memakai tukang yang ahli ini ketika dia dapat proyek membangun di sana ring estate. Ini yang membangun, tukang dia dipanggil. Sangat dipuji kualitasnya, tangannya, pekerjaannya sangat halus. Satu kali dia sudah makin lemah badannya karena usia. Dia bilang sama pemimpin perusahaan, "Bos, saya sudah tua, tak kuat lagi saya mau minta berhenti istirahat. Biarlah orang lain yang pegang jabatan itu." "Aduh Pak, gimana Pak?"
Bapak nggak bisa lagi selesaikan proyek ini lagi, tambah dulu 1 unit paling tidak rumah yang terbaik, tolong bangun. Enggak Pak, saya mau minta berhenti. Pengusaha ini merenungkan betapa bagusnya tukang ini. Aku sangat kehilangan dia. Susah nanti mencari tukang yang terbaik. Sebab rumah-rumah yang aku bangun laku keras karena orang melihat kualitasnya. Karena tukangku ini. Sekarang dia minta berhenti, dia pusing. Gimana ini ya? Tapi mengingat kebaikan jasa-jasanya, dia kembali minta tolong. Pak, minta tolong ya, minta tolong. Buatkan aku 1 lagi rumah. Seperti biasa Bapak kerjakan. Tolong bahan bangunannya bebas ambil. Di gudang kita semua bahan yang terbaik ada. Besi apa semua ada. Tinggal Bapak pilih. Tukang-tukang nanti aku yang bayar semua. Tapi Bapak yang mengatur. Bapak bebas memilih. Dengan berat hati, orang tua ini bilang dia mau pensiun, gak mau lagi. Dia pun membangunlah. Dia panggil yang biasa, bantu dia, ya, tukang-tukangnya. Ini ambil bahan ini dari gudang, ini. Semua dikerjakan. Tukang-tukang pembantunya itu bingung. Kok lain sekarang ya? Lapor sama si bos, pemimpin perusahaan itu, bos, kayaknya gak bagus kerjanya, jelek. Oh iya, gak apa-apa, ikut aja apa yang dia lakukan, ikut. Dibuatlah bangunan itu asal-asal, memang tampaknya indah. Selesai, Bang udah siap. Mana kuncinya ini? Pak, terima kasih udah mau membantu bikin 1 lagi bangunan. Sekarang Pak, ini kuncinya untuk Bapak. Untuk Bapak, rumah ini yang baru Bapak bangun, karena aku bilang bangunkan. Sekarang ini untuk Bapak, inilah hadiah buat Bapak. Pensiun Bapak dapat rumah. Ini dia kuncinya. Situ dia terima kunci itu, dia marah sampai dirinya sendiri. Bodohnya aku nih. Kenapa nggak dibilang dari awal bahwa rumah ini untuk aku? Kalau nggak aku pilih, saya nggak suruh bahan yang terbaik. Kalau untuk aku, kenapa? Apa yang saudara bangun asal-asalan di gereja ini untuk saudara dan untuk Bapak Gembala. Apapun untuk saudara. Amin. Sebab semua kita diminta membangun sendiri di atas masing-masing. Marilah kita melayani Tuhan. Ya. Bulan Januari akan berlalu. Bulan 2 akan datang dan akan berlalu. Bulan 3 akan datang kalau masih hidup dan akan berlalu. Kayaknya tahun ini enggak lama juga berlalu. Apa artinya saudara? Seringkali kita lupa buat rumah Tuhan. Ya, lupa kita. Habis waktu kita buat hal yang lain mungkin. Tapi ketahuilah saudara, firman Tuhan kembali ingatkan kita. Yang kita lakukan buat kita, buat anak-anak kita, buat masa depan kita. Berkat itu tidak hanya di surga, tapi juga di dunia ini. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau aminkan firman Tuhan ini.